Ini di sini kita dicek lagi guys. Jadi untuk apa itu barang-barang baju atau mungkin bawa uang logam atau laptop tuh nanti harus dimasukin ke situ ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kebetulan hari ini tadi saya mendapat pengajuan dari salah satu teman kita yang bekerja di sektor informal, yang mana bertuliskan seperti ini. Jadi intinya seperti ini. Jadi mbaknya ini dia mempunyai salah satu teman, dan temannya itu kebetulan meminjam rentenir. Ya, uang rentenir ya. Biasanya teman-teman tahu sendiri ya, banyak sekali rentenir di Taiwan. Dan yang nggak tahu mungkin banyak ini orang baru ya dan polos, dia meminjam ke rentenir itu menggunakan identitas mbaknya ini. Dan selepas itu mungkin baru berapa kali bayar itu dia biasa saja bayar lancar ya. Namun setelah 4 bulan mbaknya yang minjam itu kabur. Dan setelah kabur otomatis yang harus suruh bayarnya itu mbaknya tersebut, temennya ya, yang karena dia menggunakan identitas mbaknya ini. Dan yang saya bikin marahnya itu, mbaknya itu yang meminjam itu justru langsung hilang komunikasi, nggak ada kabar sama sekali. Otomatis temennya ini kan yang harus menyetori tiap bulan. Dan di sini dia memberikan fotonya juga, nih foto temennya yang dia meminjam selepas itu kabur. Dan sampai sekarang dia pun masih membayar uang rentenir tersebut, sedangkan orang yang kaburannya itu, yang temennya itu boro-boro mengabari mbaknya ini, ngasih uang juga nggak ada. Jadi di sini tuh ya, untuk teman-teman yang suka meminjam rentenir ya, jangan sampai menyusahkan orang lain. Kalau minjamlah dengan atas identitas sendiri ya. Karena mbaknya ini pintar, dia selepas minjam menggunakan identitas temennya, dan mbaknya ini langsung kabur. Dia berinisial SS ya. Namun di sini saya terus terang aja langsung sebut saja namanya karena saya juga jengkel sekali ya. Dia sudah sudah minjam namun tidak mau bertanggung jawab. Ini fotonya dan dia bernama Santi Septiani. Mungkin di sini teman-teman ada yang kenal mbaknya ini agar disuruh menghubungi mbaknya tersebut. Kasihan loh, dia harus membayar bunganya, belum juga pokoknya ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman jangan sekali-kali mau ya untuk meminjamkan identitas kita, apalagi untuk meminjam uang rentenir. Kalaupun itu teman dekatnya. Nyatanya ini emang dulunya teman dekat dan nggak tahu masalahnya, tiba-tiba mbaknya tersebut kabur. Otomatis karena meminjam uangnya atas nama temannya ini, dan otomatis temannya ini yang harus membayar sampai lunas. Dan yang dia curhatkan ke saya, rentenirnya itu padahal sudah dijelasin sama mbaknya bahwa mbaknya itu kabur ya. Namun kalau rentenir otomatis tidak mau tahu karena identitasnya menggunakan identitas nama temannya ini. Nah, jadi di sini bisa untuk menjadi pembelajaran teman-teman agar jangan jadi bodoh ya. Identitas kita itu jangan sampai orang lain tahu, sekalipun itu teman kita. Nah, nyatanya seperti ini sampai digunakan untuk meminjam rentenir. Karena pada dasarnya segala sesuatu kalau menyangkut tentang uang, orang itu bisa lupa. Jangan hanya orang lain, kadang teman sendiri ataupun saudara pun bisa dibutakan dengan uang. Nah, seperti ini tadinya dia teman sangat baik sekali dan bekerjanya pun dekat ya. Jadi antara majikan dia dan majikan mbaknya ini tuh dekat. Mungkin karena mbaknya ini terdesak, dia ingin meminjam uang namun menggunakan identitas temannya ini. Namun yang anehnya kok tidak menggunakan identitas dia. Seharusnya temannya ini sudah tahu ya kenapa dia mau memakai identitas mbaknya ini atau temannya. Karena di situ dia ada niat pengen membodohi temannya itu. Karena nanti mikirnya, nah di sini juga dia cuman baru 4 bulan bayar, kesananya langsung kabur, mungkin mengikut garangannya ya. Seperti video yang kemarin saya upload, sama aja, dia tadinya resmi terus dia kabur mengikut garangannya. Nah, ini juga sama, mbahnya ini karena tergoda mungkin sama garangannya, akhirnya kabur dan meninggalkan yaitu hutang-hutang pada rentenirnya tersebut. Dan seperti yang teman-teman tahu, ini fotonya di atas, namun untuk muka saya blur ya, karena ini untuk menjaga privasi. Namun di sini namanya Santi Septiani. Jadi nanti kalau dimanapun ini mungkin mbaknya tahu, tolong hubungi mbak temannya itu, kasihan ya. Dan untuk masalah video ini, setidaknya agar teman-teman yang lain jangan mau untuk mengasihkan identitas kita, apalagi digunakan untuk meminjam uang ya. Karena rentenir di Taiwan itu emang persyaratannya gampang dan cepat cair. Namun bunganya itu bisa menyakiti kita ya, sangat-sangat mematikan.
dan sangat-sangat membebankan ya. Jadi untuk teman-teman, kalau seumpama mungkin ada kebutuhan pengen minjam uang, minjamlah ke teman atau mungkin ke majikan sendiri ya. Jangan sampai ini membodohi temannya sendiri, menggunakan identitas temannya untuk meminjam uang. Kalau tanggung jawab nggak masalah. Ini sudah pinjam, baru 4 bulan sudah kabur. Dan dia dengan enaknya ngomong sama temannya itu bahwa kamu nanti ya yang bayarin tiap bulannya untuk ke rentenir tersebut. Saya pun heran ya, kok masih ada orang seperti ini. Jadi dimanapun harus selalu berhati-hati dan cayo.